Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, Prodi PGMI semester 2 kelas reguler pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode penulisan populer dan ilmiah. Metode penulisan populer dan ilmiah adalah dua pendekatan yang berbeda dalam menulis suatu karya dan dengan tujuan yang berbeda pula. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu karya ilmiah. Singkatnya, karya ilmiah merupakan suatu karya seorang ilmuwan berdasarkan kepustakaan, penelitian, pengetahuan sebelumnya. Menulis merupakan suatu komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat dan medianya. Ini menurut Dalman dalam bukunya 2021. Selain itu, ada tujuan menulis yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang banyak sehingga menambah pengetahuan pembacanya. Yang kedua, menulis untuk bahan ajar seperti modul, skripsi, tesis, dan lainnya. Yang ketiga, menulis untuk usaha seperti buku motivasi, buku tentang profesi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menulis sebagai sarana hiburan dalam bentuk novel, cerpen, naskah drama, dan lainnya. Dan fungsi umum dalam menulis suatu karya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki berdasarkan metode yang sistematis. Sedangkan secara khusus, fungsi menulis karya ilmiah adalah untuk menyampaikan penjelasan tentang suatu hal, memberikan pengalaman kepada para pembaca, dan sebagai pengawasan terhadap suatu masalah. Nah, secara garis besar, tahapan menulis itu ada 4. Yang pertama, persiapan. Apa saja yang harus kita lakukan dalam persiapan ini? Yang pertama itu menemukan masalah. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat topik. Dan yang keempat, membuat judul. Nah, jadi kita harus mencari masalah dulu untuk menemukan suatu judul. Kemudian yang kelima itu merancang kerangka penulisan berupa daftar isi. Kemudian setelah melakukan persiapan, yang kedua kita harus melakukan penulisan, yaitu menulis berdasarkan pedoman dan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, review berupa proses meninjau hasil tulisan, mengedit, menambah, dan memperbaiki tulisan yang kurang. Dan yang terakhir, ini ketinggalan ya, yaitu ada publikasi atau menyebarkan apa yang telah kita tulis kepada media dan para pembaca. Kita akan membahas terkait manfaat yang kita dapat saat menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca kita. Ya tentu saja ya, karena sebelum kita menulis kita harus rajin-rajin membacanya untuk referensi. Kemudian meningkatkan daya pikir, intelektual, budaya akademik, serta pengetahuan yang luas. Dan syarat untuk kita dalam menulis suatu karya ilmiah yaitu kita harus disiplin, berpikir logis, mampu mengolah data, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya karya ilmiah itu memiliki sifat yang lugas dan tidak emosional, yaitu harus logis, efektif, dan efisien dengan bahasa yang baku. Baik, setelah mengetahui apa itu karya ilmiah, apa itu menulis, dan bagaimana caranya, kita harus mengetahui bagaimana itu metode penulisan ilmiah dan bagaimana pula tentang metode penulisan populer. Yang pertama, metode penulisan ilmiah. Metode penulisan ilmiah itu umumnya digunakan dalam konteks akademik teman-teman, seperti penelitian atau publikasi yang tujuannya adalah untuk menyampaikan temuan, penelitian, atau gagasan yang telah teruji dan dikemas secara sistematis dalam laporan yang sudah disusun berdasarkan kaidah. Nah, yang nomor 2 itu ada metode penulisan populer. Metode ini lebih cenderung digunakan dalam konteks media massa. Jadi, walaupun berpegang kepada standar ilmiah, tetapi dikemas dengan bahasa yang umum, yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan disajikan dengan layout yang menarik sehingga masyarakat itu lebih tertarik membacanya. Ada beberapa perbedaan lain yang menggambarkan bagaimana karya ilmiah murni dan bagaimana karya ilmiah populer. Yang pertama saya akan bahas itu dari segi gaya penulisannya.
Karya ilmiah murni itu lebih menggunakan gaya formal dan objektif, yaitu dengan bahasa yang baku. Sedangkan karya ilmiah populer itu lebih santai dan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga semua lapisan masyarakat itu bisa mencerna dan menerimanya. Berbeda dengan karya ilmiah murni yang biasanya itu lebih senang dibaca oleh para akademisi. Kemudian yang kedua, dari segi aturannya, karya ilmiah murni itu terikat dengan aturan yang sistematis, artinya harus disusun dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Umumnya itu terdiri dari bagian seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan karya ilmiah populer itu lebih singkat, lebih bebas secara sistematis. Biasanya itu terdiri dari judul, nama, pembuat, pendahuluan, isi atau pembahasan, kemudian simpulan. Nah, yang ketiga, contoh-contoh metode penulisan ilmiah murni dimuat dalam jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku pelajaran, modul, dan hal lain yang bersangkutan dengan akademik. Sedangkan karya tulis populer itu lebih ringan, contohnya itu buku motivasi, surat kabar, majalah, esai, tabloid, biografi, dan lainnya. Pokoknya yang saat dibaca masyarakat itu, oh begini, oh begitu. Jadi masyarakat itu lebih senang membacanya seperti itu ya. Jadi masyarakat itu saat baca suka gitu, karena susunan, struktur, dan bahasanya pun mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kalau puisi, prosa, naskah drama itu masuknya kemana ya? Nah, itu masuknya ke karya sastra ya teman-teman. Nah, yang ciri-cirinya itu menggunakan bahasa yang dalam, penuh penjiwaan, imajinatif, dan seni di dalamnya. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.